Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 20 September 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Baiklah, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Allah di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama bagi kita, dan umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bacaan kitab suci dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10, maka bagian ini mengingatkan kepada kita paling kurang dua hal. Pertama, bahwa sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita ini mengalami keselamatan itu oleh karena kasih karunia Allah. Ini hal pertama yang diingatkan kepada kita di dalam kebenaran firman Allah pada Efesus pasalnya yang kedua. Sebab kebenaran firman Allah ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sebenarnya sudah mengalami kematian karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dosa-dosa yang sudah kita kerjakan. Tetapi kita bisa mengalami keselamatan itu karena Allah berbelas kasih dengan kita. Allah menyatakan kasih dan anugerahnya kepada kita demi dan untuk menghidupkan kita kembali, sehingga kita bisa mengalami keselamatan. Karena itu sebagai umat percaya kita mesti bersyukur. Sebab kita yang telah mengalami kematian oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita itu, sekarang mengalami keselamatan karena karya dari Yesus Kristus. Itu hal pertama yang kita belajar dari Efesus pasalnya yang kedua. Hal yang kedua yang diingatkan kepada kita bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Hal yang kedua ini mau menegaskan kepada kita bahwa manusia pada dirinya dan di dalam kemampuan atau apapun yang memperlengkapi hidupnya, perjuangannya tidak mungkin bisa dapat membuatnya dia dapat mengalami keselamatan di hadirat Allah. Karena itu, kebenaran firman Allah ini memberi penegasan kepada kita bahwa
Sama sekali kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk bisa mengalami keselamatan sendiri di luar dari karya Yesus Kristus. Dengan demikian kita tidak bisa membanggakan diri kita, apalagi menyombongkan diri kita bahwa kita bisa untuk mengalami keselamatan di dalam hidup ini. Hanya semata-mata karena kasih karunia Allah. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Allah ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita yang dahulu sesungguhnya telah mengalami kematian akibat karena pelanggaran dan dosa kita. Tetapi oleh kasih karunia ada dalam Yesus Kristus kita sudah diselamatkan. Allah memperkenankan kita untuk masih ada dan hidup di dalam dunia ini untuk sebuah tugas besar, yakni supaya kita bisa dapat mewartakan karya keselamatan dari Allah itu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Supaya kita bisa dapat menolong setiap sesama kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan terikat kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, karena Allah dalam Yesus Kristus sudah menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga kalau kita belajar di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12, di sana kebenaran firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa semua kita yang sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia dari Allah dalam Yesus Kristus itu haruslah memelihara kekudusan hidup kita, tetap melakukan perintah-perintah Tuhan, serta sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Ini mesti kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita pasti bisa, karena Allah sudah mengaruniakan rohnya di dalam diri kita masing-masing dan mengajarkan kita untuk melakukan kebenaran. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik itu di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka, dan berbagai-bagai kesusahan lainnya yang dialami oleh umat-Mu. Tuhan Yesus, tiliklah umat-Mu dan beri kepada umat-Mu kelegaan dan pemulihan. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.